Hi, it's me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Amelia dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Elan Melianto, Eskom MTI. Nah, video ini saya akan mempresentasikan terkait jurnal pengaruh teknologi informasi, sistem informasi berbasis web dan knowledge management terhadap kinerja karyawan, literatur review executive support system atau ISS for business. Disimak ya teman-teman videonya. Literatur review merupakan proses untuk mengetahui sekaligus mempelajari hasil penelitian yang telah ditertibkan oleh peneliti berkaitan dengan karya ilmiah sebelumnya. Kegiatan literatur review dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan terkait dengan penelitian yang tengah dilakukan. Riset yang relevan serta hasil penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam pembuatan literatur review yang baik dan benar. Hasil penelitian sebelumnya serta riset yang relevan bermanfaat untuk menguatkan teori gagasan serta fenomena yang berhubungan dan berpengaruh dalam pembentukan variabel. Publikasi ilmiah sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan dan pembaharuan ilmu pengetahuan. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dikti 152 ITE tahun 2021 mengenai publikasi ilmiah. Dalam surat edaran tersebut, Dikti mengisyaratkan bahwa mahasiswa program sarjana atau sastra 1 atau S1, mahasiswa program magister atau strata 2 atau S2, serta mahasiswa dengan doktoral atau strata 3, S3 menganjurkan untuk mempublikasikan serta menertibkan hasil penelitian berupa tugas akhir, tesis, serta disertai pada jurnal yang telah terakreditasi secara nasional, terutama terakreditasi Dikti serta akreditasi jurnal internasional. Selanjutnya yaitu pembahasan produktivitas karya ilmiah di Indonesia harus dilakukan secara maksimal agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bagian dalam publikasi karya ilmiah di dunia. Karya ilmiah merupakan bentuk karangan tulis yang dihasilkan untuk memecahkan sebuah permasalahan berdasarkan landasan teori serta metode ilmiah yang relevan. Isi dalam karya ilmiah memuat data, fakta, serta solusi, bahkan penyelesaian masalah yang dijadikan topik penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar. Peneliti diwajibkan untuk memperhatikan sistematika penulisan karya ilmiah. Kenapa di Indonesia diwajibkan mahasiswanya untuk membuat karya ilmiah? Karena karya ilmiah dapat melatih perkembangan seseorang agar dapat berpikir secara logis, menentukan latar belakang berdasarkan permasalahan atau topik yang diangkat, menentukan landasan teori yang relevan dengan topik pembahasan, mampu mengaplikasikan metode penelitian yang sesuai dengan topik yang diangkat, melakukan pembahasan dan fokus terhadap topik pembahasan yang diambil serta dapat menarik simpulan tentang pembahasan yang telah diangkat serta memberikan saran dan solusi terhadap penelitian yang telah dilakukan. Nah, berkaitan dengan tujuan yang telah dijelaskan tersebut, karya tulis kemudian dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa di perguruan tinggi manapun dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh, yaitu tingkat S1, S2, bahkan S3. Dalam artikel ini, penulis akan melakukan pembahasan mengenai munculnya pengaruh teknologi informasi atau X1, sistem informasi yang berbasis web atau X2, knowledge management atau X3 yang dikenal pada kinerja karyawan Y1. Artikel yang dihasilkan ini berbentuk studi pustakaan atau literatur executive support system ISS for business. Teknologi informasi merupakan penggabungan antara teknologi komputerisasi serta interaksi yang akan membentuk sistem perangkat lunak software serta perangkat keras yaitu hardware. Nah, teknologi informasi dapat dikatakan sebagai proses untuk menukarkan data serta pesan tanpa adanya kendala ruang serta waktu yang seringkali membatasi ruang gerak seseorang. Teknologi informasi memiliki fungsi sebagai alat yang dapat memperbaiki proses interaksi dan komunikasi,
antar manusia. Lalu, pembahasan mengenai teknologi informasi kita banyak menghasilkan kajian literasi yang antara lain yaitu sistem informasi, web database, knowledge management. Dalam artikel ini berisi mengenai adanya Variable Executive Support System USS for Business, antara lain kinerja karyawan, teknologi informasi, sistem informasi berbasis web, dan knowledge management. Ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Pembahasan secara lebih lengkap akan dilakukan di bawah ini, antara lain teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Sistem informasi adalah implementasi teknologi dan komunikasi dalam perusahaan bisnis yang sangat penting di abad ke-21 karena arus perubahan global. Pengembangan sistem informasi manajemen membutuhkan manajer yang berkualitas tinggi, kapasitas manajer dalam proses perancangan sistem, dan kurangnya motivasi pada karyawan dapat menyebabkan kegagalan. Nah, sistem informasi manajemen adalah prosedur komunikasi yang mereka menyimpan dan menghasilkan output tentang perencanaan, operasi, dan pengawasan perusahaan. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada keterampilan manajemen yang baik. Manajer membutuhkan informasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dan tugas utamanya adalah mengarahkan penggunaan sumber daya secara efektif dengan menyusun, memaksimalkan, dan memperbaharui sumber daya. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, seorang manajer membutuhkan informasi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tugas. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan waktu, jenis informasi, ketidakpastian, dan pelaporan. Informasi menjadi sumber daya pokok serta konseptual. Tugas utama seorang manajer adalah mengarahkan pengoptimalisasian penggunaan sumber daya secara efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, sumber daya harus dilakukan penyusunan sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan dapat segera dimanfaatkan atau harus dilakukan modifikasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya, lalu memperbarui sumber daya. Selanjutnya yaitu web database. Halaman web memberikan fungsi sebagai penyajian informasi dalam sistem web yang berubah-ubah. Penambahan inovasi pada sistem web database yang berbentuk audio bahkan video dapat menghasilkan alamat web yang bervariasi. Dalam pembuatan web interaktif membutuhkan fasilitas yang dapat menjawab respon dari pengguna. Nah, pengadaan web interaktif dapat diusahakan dengan cara melakukan integrasi halaman web database manajemen sistem atau DBMS. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam merealisasikan DBMS yaitu yang pertama, database tidak terikat oleh browser maupun server dalam penyajiannya. Selanjutnya, terdapat perlindungan ketika melakukan pengaksesan data. Yang ketiga, melakukan pendekatan kepada arsitektur sistem terbuka, yaitu web database harus mendapatkan dukungan dari interoperabilitas seperti server yang berbeda jenis, Distribute Common Object Model atau DKOM atau Common Object Model atau COM, Cobra Inter ORB Protocol IIOP, dan Java. Selanjutnya yaitu minimalisasi pada aplikasi overhead, dan yang terakhir melakukan generalisasi pada internet dan web. Generalisasi dimulai dari tahun 1970 yang ditandai dengan adanya penggunaan Large Scale Integration atau LSI sebagai sistem operasi. Pada tahun tersebut kemudian muncul mesin kompor makro prosesor yang dikeluarkan oleh Intel pertama kali dinamakan dengan Intel. Nah, selanjutnya yaitu knowledge management. Nah, mengenai pembahasan knowledge management dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu, yaitu knowledge management adalah sistem pengelolaan yang bersumber dari pengetahuan yang dihadirkan oleh perusahaan serta aset intelijensi yang berfungsi untuk meningkatkan khas kinerja perusahaan serta dapat memberikan nilai tambahan apabila perusahaan berlaku dengan cerdas dalam proses bisnis. The American Productivity and Quality Center menyebutkan bahwa knowledge management memberikan strategi serta
proses identifikasi dan menangkap pengetahuan yang berkaitan dengan daya saing perusahaan. Dalam perkembangannya, knowledge management memiliki 3 komponen yang sangat berkaitan, antara lain people, organizational, proses, and teknologi, dan presentasi sebanyak 80% untuk people and organizational, proses, serta 20% untuk teknologi dan infrastruktur knowledge management. Faktor yang dimanfaatkan dalam rangka mengelola knowledge management antara lain experience, consideration, value dan credibility. Knowledge management merupakan prosedur yang dapat membantu perusahaan agar dapat melakukan proses pemilihan, pengidentifikasian, pengaturan, penyebaran, serta proses transformasi informasi serta skill yang mendasar dan menjadi bagian dari ingatan perusahaan. Nah, knowledge management sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dari semua orang tentang sistem manajerial. Perkembangan knowledge management dan collaboration system berangsur sangat cepat. Knowledge management mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, membantu perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, bisnis, serta sistem informasi dapat berkembang dengan pesat dan mengalami kemajuan. Knowledge management digunakan perusahaan sebagai alat meraih kemenangan dan persaingan dagang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berkaitan dengan uraian yang telah penulis bahas sebelumnya, kemudian penulis menyimpulkan bahwa untuk membangun hipotesa dalam keperluan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh teknologi informasi, sistem informasi berbasis web, dan knowledge management terhadap kinerja karyawan, maka dapat dirumuskan antara lain: yang pertama, pengaruh teknologi informasi X1 terhadap kinerja karyawan Y, dan yang kedua, pengaruh sistem informasi berbasis web X2 pada kinerja karyawan Y. Yang ketiga yaitu pengaruh knowledge management X3 pada kinerja karyawan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari jurnal yang saya ambil dari Google Scholar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.